Selamat sore, salam Just Talk. Gue kembali lagi dengan review tapi bukan pertandingan. Kali ini tidak ada pertandingan, 2 hari libur, Jumat dan Sabtu. Sabtu mulai ada pertandingan lagi. Sabtu nanti gue akan bikin preview. Gue akan mulai rutin bikin preview karena matchnya sudah mulai seru dibanding kayak group stage. Group stage itu nothing lah. Cuman untuk hari ini gue mau bikin 11 pemain terbaik, oke? Dan juga 6 cadangan. Ntar sini udah gue ketik nih, ya 6 cadangan, ya. Dan gue ambil formasi 3-4-3, oke? Ya kalian boleh nggak setuju itu bebas, tapi ini berdasarkan performa pada saat mereka bermain. Ada yang bermain 2 pertandingan, ada yang 3 pertandingan. Tapi menurut gue yang gue pilih itu bukan pemain bener-bener bintang ya, tapi bisa bermain dalam tim. Kontribusinya itu cukup besar untuk tim, walaupun ada pemain yang nggak lolos dari grup, oke? Terus beberapa tim yang nggak masuk tim dari klub besar, dari nama besar, karena untuk gue ya nggak perform. Gue nggak peduli nama besar atau tidak, tapi ini sekali lagi ini cuma dari group stage gue ambil ya, jadi jangan terlalu dilebaikan. Mungkin setelah ini mereka bermain jelek, bisa aja. Gue mulai dengan kiper Donnarumma. Kenapa gue pilih Donnarumma? Karena Italia dalam 3 pertandingan itu nyaris tidak diserang, lawannya tidak memiliki dapat peluang. Justru untuk kiper itu berbahaya karena dia tidak mendapatkan ritmenya untuk bermain, melakukan action atau apa, karena nyaris diserang. Nah, di setiap serangan yang ada dia harus waspada, dia harus benar-benar fokus, dan itu dilakukan Donnarumma luar biasa. Menurut gue juga di usia yang masih belia ya, masih belia untuk pemain bola, dia punya tanggung jawab, dia atur defense-nya. Jadi Donnarumma bisa jadi dia menjadi kiper terbaik dalam turnamen ini. Tapi kita nggak tahu sejauh mana Italia akan jauh, ya. Nah, gue mainnya 3-4-3. Gue pilih 3 pemain belakang, 1 center back, 1 sebelah kiri, 1 sebelah kanan. Di kiri itu gue ambil Spinazzolanya Italia, karena dia sering kali membantu serangan. Mungkin nggak cetak gol, tapi serangan-serangan yang dia lakukan itu menurut gue kontribusinya besar terhadap serangan timnas Italia. Nah, di tengah gue ambil, mungkin kalian tidak setuju, gue ambil Chiellini di usianya senior 35 plus 36 kalau nggak salah ya. Main luar biasa, defensif dan menyerang. Walaupun dia pemain yang nggak punya skill, kakunya minta ampun, tapi seorang Chiellini bisa membantu serangan Italia itu untuk gue luar biasa. Dan sangat solid as a captain, dia ngatur semuanya. Pada setelah itu kan dia cedera di match kedua, tapi selama dia bermain gue sih salut dengan pemain ini. Nggak nyangka dia bisa bermain seperti ini. Justru yang maju itu bukan Bonucci tapi dia, oke? Di kanan ini juga mungkin agak sedikit kejutan buat beberapa pemain. Gue ambil Denzel Dumfries, bukan karena dia orang Belanda, tapi gue sering kali nonton pemain ini. Pemain ini di PSV itu ups and down, bahkan di timnas Belanda. Makanya dari itu sering dirotasi dengan Berghuis, karena Belanda main 3-4-3 kan, 3-5-2, dia sebagai winger. Tapi dalam 3 match ini bermain, terutama 2 match pertama itu luar biasa. Match ketiga juga ya udah nggak penting lagi, tapi dia bermain cukup bagus. Jadi gue agak kaget bahwa Dumfries bisa bermain konsisten dan memiliki kontribusi luar biasa dari sisi bertahan maupun menyerang. Oke. Gue ambil 4 pemain tengah, ya. Mulai dengan siapa namanya, DM.
satu DM yang ya gue rasa kalian setuju. Itu Jorginho. Jorginho di timnas Italia mainnya gila kalau gue bilang. Menyerang, bertahan. Kalau dia meninggalkan posisinya juga tidak terlalu jauh, selalu tahu job desk-nya apa. Kadang agak terlalu keras, tapi Jorginho menurut gue punya peran yang sangat besar terhadap performa Italia yang luar biasa ini. Nah, di attacking itu gue taruh, bukan di attacking, partnernya Jorginho di tengah itu gue ambil Frenkie de Jong. Frenkie de Jong gue rasa kalian juga setuju, sangat konsisten dengan dribblingnya, dengan timingnya, bertahan maupun menyerang. Belanda bisa bermain seperti ini juga salah satu berkat dia. Pemain yang apa namanya, nggak pernah menonjol, tapi hampir setiap pertandingan dia punya kontribusi luar biasa, tidak hanya di timnas tapi juga di klub. Gue rasa kalau Belanda nggak punya Frenkie de Jong, performanya sudah menurun, nggak akan seperti ini. Di area kiri tengah gue ambil Paul Pogba. Pogba untuk Prancis juga gila mainnya. Walaupun Prancis ini tim agak overrated, banyak pemain bintang, tapi ya seri lawan Hungaria, menang lawan Jerman, own goal, juga seri lawan Portugal. Jadi untuk gue Prancis ini agak overrated, tapi salah satu yang menonjol untuk gue itu Paul Pogba. Paul Pogba ya dia sangat lepas bermainnya karena didukung oleh tandemnya lah dengan Kante, itu cocok banget lah, klop banget. Maka dari itu Griezmann bisa bermain bagus, itu juga berkat Pogba dengan Kante yang seringkali membuka ruang dan melibatkan dia dalam serangan. Terus Benzema juga sering didukung oleh Pogba. Jadi untuk gue Pogba di grup stage ini luar biasa. Nah, di sayap kanan seperti sudah gue kasih tahu tadi, itu Kante. Duet Kante Pogba gue rasa nggak ada yang ngalahkan. Di lini tengahnya Prancis sering menguasai dan feeling gue sih mayoritas yang nonton Just Talk ini setuju. Nah, sekarang 3 di depan. Gue bermain dengan 2 striker dan 1 di belakangnya. Sebagai number 10 itu jelas Kevin De Bruyne. Kalian lihat Belgia dengan Kevin De Bruyne dan Belgia tanpa Kevin De Bruyne seperti apa. Nggak ada Kevin De Bruyne udah kalah lawan Denmark itu. But Kevin De Bruyne menunjukkan bahwa dia seorang leader, bermain very simple but so efektif dengan visi yang luar biasa pada saat dia diberikan menit bermain. Jadi untuk gue Kevin De Bruyne juga calon pemain, salah satu pemain terbaik di turnamen ini. Kayaknya sih dia bisa konsisten kayaknya. Tapi ya kita lihat. Soal De Bruyne gue nggak perlu bahas panjang lebar lah, kalian semua setuju lah. Gue pasang 2 striker. Satunya itu Cristiano Ronaldo, top skor dengan 5 pertandingan pada Portugal itu, top skor dengan 5 gol dalam 3 pertandingan. Portugal itu hancur mainnya, mengandalkan skill doang. Bruno Fernandes nggak kelihatan sama sekali, layak dibantai sama Jerman. Hungaria baru menit 84 mereka bisa nyolong 1 gol, akhirnya dapat 3 gol. Tapi lawan Prancis mereka bisa ngelawan. The best match itu lawan Prancis, akhirnya 2-2 walaupun golnya 2 kali lewat penalti ya. Tapi untuk gue CR menunjukkan bahwa dia belum habis, which is good sebagai striker ya. Nah, sebelahnya CR itu Lewandowski. Lewandowski ini benar-benar membawa Poland sendirian, membawa Poland, menyeret Poland, memikul Poland sampai di detik-detik akhir lawan Swedia. Skor 2-2, 2 gol dari dia.
Bahkan ini Sue dia heading 2 kali kena mistar dalam satu momen. Kalau itu masuk mereka unggul. Tapi Lewandowski ini luar biasa asli. Bener-bener satu defense-nya Swedia dan lain itu diobok. Di match pertama kalau lawan Ceko karena 10 orang kan. Jadi sayang sekali kalau Lewandowski main di Jerman merem juara Euro. Teman-temannya nggak mendukung sama sekali. Jadi untuk gue ya Lewandowski cocok di samping CR dan De Bruyne di belakang. Oke. Terus ada 6 cadangan. Gue ambil sebagai kiper Courtois-nya Real Madrid dan juga timnas Belgia. Bermain solid seperti biasa, nggak perlu gue jelaskan lagi. Tidak ada perubahan seperti dia main di Madrid maupun di timnas, menunjukkan kekokohannya dengan bola atas, bola bawah, dengan reactionnya. Jadi ini antara Donnarumma dan Courtois, karena Donnarumma lebih muda jadi gue pilih Donnarumma. Tapi Courtois juga nggak jauh beda lah performanya. Terus ada Modric juga bisa dibilang dia praktis dia sendiri, dia punya kontribusi besar untuk ngangkat Kroasia. Tapi Kroasia main juga nggak banget ya. Maka dari itu gue taruh Modric sebagai cadangan. Terus ada Insigne. Kalau orang bilang Immobile, gue lebih suka Insigne karena menurut gue dari sayap dia selalu turun ke bawah. Dia selalu bekerja sama bagus dengan Spinazzola. Dia bisa memberikan assist, dia bisa shot on goal. Semua dia bisa lakukan, bekerja keras. Insigne untuk gue yang di usianya juga udah 30-an plus mungkin, itu luar biasa mainnya. Tapi karena gue bermain dengan 2 striker, Lewandowski dan CR, maka dari itu gue taruh Insigne sebagai cadangan. Terus gue ambil De Vrij sebagai defender cadangan, karena De Vrij ini dalam turnamen ini agak underrated, nggak begitu kelihatan, mungkin bikin setengah kesalahan pada saat lawan Ukraina, gol kedua. Tapi untuk gue si De Vrij bermain sangat solid dan sangat cocok dengan De Ligt karena baru main 1 match dan dia so-so lah, bisa bermain lebih bagus lagi. Tapi untuk gue De Vrij, maka dari itu gue taruh De Vrij sebagai cadangan. Terus 2 lagi itu gue pilih pemain tengah, Locatelli yang di match pertama so-so, di match kedua luar biasa. Habis dikeplak Mancini bahwa dia lebih bisa memanfaatkan ruang, masuk ke dalam, masuk ruang yang ditinggalkan oleh Immobile dan Insigne, sangat bisa dimanfaatkan, cetak 2 gol. Jadi gue masukkan Locatelli sebagai cadangan. Dan yang terakhir, kalian mungkin kaget, itu gue taruh untuk Busquets semenjak di bawah Koeman bermain luar biasa, majunya tidak passing kiri kanan ke belakang seperti di bawah pelatih-pelatih lainnya, tapi dia benar-benar bisa memberikan assist. Spanyol kemarin itu agak berjalan serangannya dibanding match terakhir lebih bagus daripada match pertama kedua, itu berkat Busquets. Salah satu berkat Busquets. Tapi karena dia baru main 1,5 match, maka dari itu gue taruh dia sebagai cadangan. Oke. Itulah 11 pemain dengan 6 cadangan gue di group stage. Mungkin bisa berubah. Mungkin ada beberapa yang masuk ke jadi pemain turnamen 11 terbaik dalam turnamen ini. Ya. Thanks for watching, kita ketemu hari Sabtu.